Gunung Ciremai itu menurut Ane itu gokil. Gokilnya tuh karena dari awal mula Ane ngelakuin pendakian sampai Ane turun, itu Ane mengalami teror yang istilahnya bener-bener di luar nalar manusia gitu loh. Dan kebetulan Ane di situ cover, istilahnya orang yang mengerti situasi pendakian itu seperti apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, mendengarkan dan menonton Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan narasumber gue kali ini adalah senior gue dan sahabat gue juga nih, yang pastinya memiliki cerita mistis pendakiannya nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Bolong. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Kesibukannya lagi apa nih, Bang? Ya, kesibukannya lagi WFH sih. WFH ya? Gara-gara corona. Level 3. Sip. Oke. Nah nih, Bang. Tadi kan di awal cerita lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Ciremai. Oh iya, benar. Tahun 2018 nih. Iya. Halo guys, buat kalian para pecinta horor duniawi, kali ini gue ingin merekomendasikan salah satu channel YouTube horor, namanya Asupan Horor. Kisah-kisah yang diangkat channel ini sangat gokil-gokil banget menurut gue dan yang pastinya bikin merinding. Lu langsung nih search di pencarian YouTube namanya Asupan Horor, lu kunjungin channel tersebut dan jangan lupa lu subscribe channelnya. Untuk lebih jelas dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke cerita. Nah, disimak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Bang Bolt ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Awal mula kita sebelum mendaki ke Ciremai, waktu itu kita bekerja dari salah satu toko buku yang kita nggak mungkin sebutkan, ya kan. Di sana tuh kebetulan ada bagian kru, maksudnya dari lokasi kerja itu, ya kan. Mereka tuh ingin berwisata gitu loh. Mereka bilang, kita ke puncak aja, kalau nggak ke laut gitu, ya kan. Dan akhirnya ada beberapa orang yang punya opsi, kenapa nggak naik gunung gitu loh. Kenapa nggak naik gunung gitu. Dan pada akhirnya di situ kita rumbukin lah. Kita mau jalan-jalan berwisata kemana gitu, ya kan. Pada akhirnya di situ mereka semua lebih memilih ke gunung gitu kan. Karena ada beberapa yang belum pernah mendaki dan ada beberapa juga yang udah pengalaman. Contoh kayak saya dan teman saya, ada lagi satu lagi kan. Waktu itu pendakian itu kita sebenarnya nggak mau ke Ciremai, Bang. Nggak mau ke Ciremai. Antara pilihan perahu atau guntur waktu itu. Tapi panggilan hati anak-anak semua ke Ciremai dan kita setuju ke Ciremai. Ya udah, akhirnya kita ke Ciremai, ya kan. Waktu itu sebenarnya mau naik ke Ciremai itu bimbang. Karena bimbangnya satu, di sana anak-anak ada beberapa yang belum berpengalaman naik gunung. Sedangkan cuma ada beberapa orang, istilahnya 2 orang itu saya sama teman itu berpengalaman, dibilang berpengalaman. Tapi dibilang masih kurang lah gitu, ya kan. Ya udah, setelah kita fix semua rumbukan naik ke Gunung Ciremai, kita tuh awalnya 4 orang, Bang. Awalnya 4 orang kita mendaki. Dan pada akhirnya ada teman satu yang mau ngikut. 1 orang mau ngikut. Jadi kita tuh naik ganjil 5 orang. Di situ hawa udah nggak enak, Bang. Pas kita ngumpul di warung, jadi di warung tuh kita ngumpul. Tiba-tiba dia datang kan. Kita berempat nih tadinya mau naik. Dia datang. Bang, gue ngikut. Lu serius ngikut? Gitu. Lu emang besok nggak kerja gitu? Gue ngambil cuti, Bang. Demi naik gunung. Ya udah. Akhirnya dengan keberatan hati gue mengizinkan dia gitu, ya kan. Karena gue tahu efek sampingnya dalam dunia kerja itu seperti apa, ya kan, Bang. Konsekuensinya gitu loh. Pada akhirnya ya udahlah. Sekitar jam 10:30 keberangkatan kita tuh dari Bekasi sampai Kampung Rambutan, Bang. Oke. Kita berhenti di situ, ya kan. Sempet nunggu bis. Bisnya aneh lupa namanya.
Itu kita nunggu dari jam 10 sampai jam 11. Kita nyampe sana jam 12-an tapi ya. Kita kan udah kontak-kontak kan, katanya ada bis terakhir tuh yang mau ke Ciremai gitu ya kan. Ya udah dapatlah memang mobil tuh 12:30. Ngomong bis terakhir. Dan nggak taunya kita naik. Nggak taunya itu mobil belum berangkat, Bang. Masih muter-muter di kawasan Kampung Rambutan. Dan berangkatnya itu setelah azan subuh. Kita ditipu gitu kan sama supir itu kan. Di situ tuh udah timbul hawa nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Kok gue semakin nggak yakin mau naik ngajak mereka gitu ya kan. Ini hati udah bimbang lah, istilahnya udah mau setengah jalan tapi tanggung gitu ya kan. Akhirnya kami paksakan. Selang beberapa waktu, berapa jam gitu, kita udah sampai di Linggarjati. Ya kan, pos Linggarjati. Waktu pertama kali mau naik itu kita kan ngurus simaksi dulu di situ ya. Sempat ngobrol-ngobrol. Ini teman-teman ngobrol, Bang. Tapi Ani nggak fokus. Nggak fokusnya Ani tuh jadi kayak gini. Masih kepikiran, gue naik ganjil loh. Ini gunung sakral banget gitu ya kan. Ya itu lebih ke dalam kepercayaan orang ya Bang ya. Seperti itu ya. Dan pada akhirnya gue memaksakan diri Bang. Bawa mereka 4 orang itu. Akhirnya kita naik, selesai ngurus simaksi itu, kita mau ke pos Cibunar. Pas kita mau naik ke pos Cibunar itu Ani udah mengalami kejanggalan yang bener-bener Ani nggak kuat dan Ani pengen pulang. Di situ, Ani bawa carrier nih Bang. Beratnya itu ada 10 kilo atau 15 kilo. Dan porsi kondisi badan Ani itu tuh udah 75 kilo ya waktu itu ya. Itu berarti udah gemuk dan udah nggak proporsional gitu ya kan. Dan pada akhirnya Ani bawa carrier itu jadi berat Bang. Jadi kayak ditambah barang gitu loh dalam carrier itu. Sedangkan carrier yang Ani bawa itu isinya itu kalau nggak salah beras, air, Logistik lah. Logistik istilahnya gitu ya. Nggak terlalu banyak Bang. Tapi itu kayak digendong, apa namanya, kayak kita tuh gendong orang Bang. Oke. Jadi kayak kita ditumpuk gitu Bang. Dan akhirnya Ani nggak kuat waktu itu. Ani bilang sama teman Ani yang namanya Ricky, Ki tolong bawain tas gue nggak kuat bawa carrier ini ya kan. Akhirnya dibawa lah sama si Ricky. Pas sudah sampai Cibunar itu kan pos air terakhir ya, situ ya, pos 1 ya. Udah nyampe di situ, kita sempat ngaso berapa menit, ngatur nafas dulu karena Ani nafas sudah nggak normal kan. Udah ngos-ngosan, satu udah suges juga ya kan, karena bawa mereka gitu ya kan. Dan pada akhirnya Ani nyiapin mental, udah jalan lah kami sampai di pos 2 di Luwung Datar itu. Di Luwung Datar itu kita mengalami hal magisnya dari situ. Jadi di Luwung Datar itu ada kayak semacam pos atau kandang gitulah, kandang hewan gitu. Ketika Ani jalan, jadi ada temen 2 orang itu udah jalan ke depan. Ani nih selalu di belakang, Ani tim sapu Bang, jatuhnya. Itu tuh Ani udah dikasih tanda, loh kok kayak semacam baju gitu. Ani lihat di kandang itu kayak semacam baju gitu. Pas anak-anak jalan ke kiri, Ani masih ke kanan Bang lihat itu. Dan nggak taunya itu bergerak, nggak taunya itu kuntilanak. Di situ tambah lagi suges makin parah kan. Nggak cerita, akhirnya sempat berhenti dulu. Ani berhenti di situ. Terus temen juga ada yang ngomong katanya, kayaknya hawanya nggak enak kayak gitu. Cuman Ani selalu ngasih arahan buat kita punya pikiran positif gitu. Karena itu kan gunung kan, kita nggak boleh punya pikiran hawa negatif yang lain lah gitu. Terus kita udah siap mental, sekiranya udah siap mental, kita mau jalan ke Kondang Amis. Itu sempat azan kan, kita berhenti. Pas berhenti di situ Bang, jadi selesainya azan zuhur ya, azan zuhur. Kita tuh naik tuh jam sekitar setengah 11 siang. Azan zuhur kami berhenti di situ, tiba-tiba tuh kedengaran suara kuda. Suara kuda turun, suara lonceng gitu Bang kayak gitu. Terus teman Ani juga ada yang ketawa. Cuma Ani bilang, lu nggak boleh macam-macam gitu loh. Jangan nambahin suges gitu ya kan. Udahlah, di situ makin panik lagi Bang Ani Bang. Ani naik berlima, ganjil kan.
Mau ke Kondang Amis itu kan kita masih nemuin kebun kopi kan. Kita nemuin kebun kopi. Pas Ani ngelangkah mau ke Kondang Amis itu, lewatin kebun kopi itu, kita 5 pendaki, dan di belakang kita itu seperti ada rame orang naik. Jadi kayak suara pendaki lain gitu naik. Di situ udah makin getir kan Bang hati Bang. Sempat berhenti, dan akhirnya Ani berhenti. Ani ngambil sebatang kayu Bang. Dan gak taunya sebatang kayu itu memang buat penunjuk jalan Ani sampai di Kondang Amis. Ani juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ketemu kayu itu, kayak firasat itu kayak ngomong, ambil itu kayu buat ngejaga lo, gitu loh. Akhirnya Ani pegang Bang. Itu Ani nggak ngerasain capek. Ani nggak ngerasain capek dari Lubuk Datar sampai ke Kondang Amis. Itu Ani nggak ngerasain capek. Jadi kayaknya enteng aja gitu badan. Ya kan? Dan sesampainya Ani di Kondang Amis, itu kayu patah sendiri Bang. Kayu itu patah sendiri. Posisinya nggak, Ani itu nggak nekan dia gitu sampai itu patah. Ketika Ani pegang, tiba-tiba patah sendiri. Berarti itu tandanya yang Ani tahu gitu loh. Ani udah dianterin sampai tujuan, sampai di Kondang Amis. Tibalah kami di Kondang Amis waktu itu. Di Kondang Amis itu bener-bener ya, yang namanya mungkin Ani bilang tempat yang paling sakral, pusatnya dari pos 1 sampai pos 3. Itu dimensi lain banyak Bang di situ Bang. Jadi segala macam rupa itu ada di situ semua. Jadi kita kan masuk ke pos nih. Ke pos dulu yuk, kita santai dulu, minum-minum dulu gitu kan. Beberapa selang itu waktu itu ada pendaki turun. Dia kayaknya Mapala dari Cirebon. Tapi Ani nggak tahu nama Mapalanya apa, karena Ani nggak nanya kan waktu itu kan. Dia kondisi udah kausan tuh Bang. Dia tuh berdua. Berduanya dia tuh, jadi yang di belakang dia tuh bukan manusia. Jadi dia itu istilahnya kayak ngegendong orang di belakang. Ani nggak mau cerita kan, dan akhirnya disamperin sama teman kan, karena pendaki itu udah kecapean. Ditanyain kenapa, kayaknya capek banget, karena dia duduk di depan pos kita nongkrong gitu kan. Akhirnya dia minta air, Bang ada air nggak? Kita kasih lah air di situ ya kan. Kita kasih, kita cerita, kita nanya-nanya kondisi di atas gimana gitu kan. Katanya aman Bang gitu. Ya udah, si Mapala itu udah turun, Ani masih tetap di situ. Itu firasat udah nggak enak. Jadi di belakang pos itu kayak ada yang manggil, sini, sini, kata dia gitu. Ani doang yang dipanggil ke situ gitu loh, sini. Kayak sini lu ngikut gua gitu loh. Di belakang nih kayaknya ada sesuatu buat lu gitu ya kan. Nah, sebelum naik, jadi Ani ngatur situasi di Kondang Amis itu Bang. Ani sempat ritual baca-baca doa juga di situ ya kan. Maksudnya doa-doa keselamatan lah ya kayak gitu. Jadi di situ kan ada tulisan kecil itu yang tulisannya kencing sembarangan, terus apa nyilingga apa gitu ya, lupa ya gitu ya. Edelweiss kalau nggak salah itu ngebahas masalah Edelweiss ya. Itu pas Ani mau baca, itu badan Ani ditarik. Jadi kayak ditarik mau dibawa ke dimensinya dia, gitu kan. Tapi Ani nggak mau cerita, maksudnya biar teman-teman tuh nggak ngerasain suges yang Ani rasain gitu kan. Kita sempat beberapa jam, ada sejam atau 1,5 jam, kita tuh ada di situ Bang. Karena Ani pribadi nyiapin mental buat jadi tim sapu mereka gitu loh, biar selamat gitu kan, naik ke atas itu kan. Mental sudah siap, udah kita berangkat. Sampailah kita mau ke pos 4, kuburan kuda. Jadi dari pos 3 Kondang Amis itu, pas kita mau naik ke kuburan kuda, jadi ada batu pemecah jalan gitu Bang. Jadi ke kiri itu tadinya akses utama Bang. Terus dialihkan waktu itu sebelah kanan. Jadi kita ngambil sebelah kanan. Nah, saking penasarannya Ani di situ, Ani memperhatikan ini dong, memperhatikan jalan yang ditutup, karena itu kayak ada polis line, tapi itu bukan polis line. Cuman kayak garisan warna kuning hitam gitu doang kan. Tambah curiga dong, hati makin curiga. Kok kenapa gitu? Kok itu bisa ditutup? Gak taunya memang pas ketika Ani nginjek perbatasan itu,
itu panasnya kayak apa gitu, kayak kita disiram air panas gitu kan badan kan. Ya udah, aneh nggak mau nambah suges anak-anak lagi, kita tetap jalan sampai di pos 5, sampai di kuburan kuda. Di situ kemagisan udah mulai dapat bang. Kabut turun. Kita tuh masih berlima ya, kita belum terpencar di situ. Kabut mulai turun. Anak-anak pada mau ngecamp kan, karena kan kondisi udah capek juga. Kita kan karena kelamaan di jalan gitu ya kan. Udah kita ngecamp di sini aja. Ya sekarang di kuburan kuda itu kita kan nggak boleh ngecamp bang. Ya kan? Jadi kita memang harus ke pos 5 atau ke Tanjakan Seruni gitu ya kan. Dan pada akhirnya di situ sempatlah ada pikiran ambigu anak-anak gitu, antara ngecamp atau enggak gitu ya kan. Lagi pula kalau kita ngecamp itu sakral banget gitu ya kan. Dan mitos yang aneh dengar itu sesuai dengan apa yang aneh lihat. Jadi pas ketika kabut itu turun, pertama itu dengeran suara gamelan. Suara gamelan tuh kenceng banget. Itu anak-anak denger semua. Itu anak-anak denger. Ada salah satu teman itu ngomong, lu denger nggak suara gending gitu atau apa gitu bahasa dia. Terus aneh alibin lagi, halusinasi lu, ya kan? Santai aja, santai, relax, kita bilang gitu kan. Ya udah, pada akhirnya 2 orang naik duluan. Aneh tetap tuh di situ tuh, karena aneh mikirin kabut kan. Takutnya kalau berangkat semua, kita kena satu, kena semua. Tim sapu jadi nggak ada gunanya di situ, ya kan, bener kan? Ya udah, tetap stay di situ bertiga itu sama temen. Disitulah wujud asli yang gangguin kita. Jadi ada kuda. Kuda itu udah nggak ada kepala. Terus kuda sama penunggangnya itu cuma sepinggang ini. Jadi bawahan kakinya nggak ada bang. Cuma segini. Dan di situ makhluk lebih banyak itu di Gunung Ciremai. Aneh akuin itu kuntilanak banyak bang. Di sana banyak kuntilanak. Tapi di situ aneh berpikir gini. Ini gue yakin naik nggak gitu ya kan? Ini gue yakin naik nggak ya? Gitu, karena gue takut anak-anak kenapa nih gitu kan? Kenapa gitu? Ya udah, aneh masih tetap di situ bang, karena aneh tuh istilahnya harus menjaga teman-teman aneh jangan sampai kenapa-napa gitu ya kan? Dan pada akhirnya mungkin teman aneh yang satu nih kurang sabar gitu kan? Aneh bilang, lu kalau mau naik duluan aja lo, gitu. Dia naik lah, dia naik. Disisain Ani sama Ricky, teman Ani nih berdua. Ani bingung nih, si Ricky ini kenapa nggak mau naik bareng mereka gitu loh. Padahal Ani udah bilang sama Ricky, Ki, lu kalau mau tinggalin gua, lu tinggalin aja. Insya Allah gue nyampe atas. Nggak bang, gue tetap sama Bang Bolot, kata dia begitu. Tapi memang gue akuin, kalau gue nggak ada dia, gue nggak ketolong. Karena kondisi badan gue udah mulai nggak fit di situ kan. Dan udah gitu gue juga kalau mungkin gue di situ kebanyakan bengong, kemungkinan gue bisa kena hipo gitu ya kan. Karena gue udah ngerasain panas dingin di badan tuh udah nggak enak banget gitu ya kan. Udah akhirnya mereka udah naik, berselang berapa menit barulah gue naik sama Ricky. Naik ke pos 5. Sampai pos 5 itu alhamdulillah nggak apa-apa sih gitu kan. Cuman yang bikin ngedonnya itu dari pos 5 mau naik ke Tanjakan Seruni, itu jadi ada jalan setapak bang buat kita naik ke atas. Itu kuntilanak di situ semua bang, kuntilanak di situ semua. Ani nggak mau ngomong dong sama si Ricky ini. Ani sama Ricky bercanda aja gitu kan ya kan. Ki gue capek Ki, duduk dulu yo ngerokok gitu ya kan. Ya buat ngilangin suges aja, kira ngerokok dulu sambil nyiapin mental gitu bang ya kan. Pokoknya gue harus naik, gimana pun caranya gue harus naik. Gitu. Terus kita ngerokok sama Ricky di situ, sempat minum air lah sebentar gitu, baru kita naik. Sudah sampai Tanjakan Seruni, itu di tengah-tengah jalan itu kita udah dikasih isyarat gitu loh untuk turun, jangan naik, lu turun jangan naik gitu. Jadi ada sosok makhluk gitu yang bilang ke aneh gitu, lu harus turun semua, lu harus turun. Tapi gimana bang ya, kalau kita mau turun, bingung dong. Anak-anak kan udah pada naik ke atas. Nggak mungkin kita nyamperin anak-anak dulu, terus kita turun, ya kan? 2 kali dong, trayek capek jatuh ya kalau kayak gitu ya. Akhirnya
ngelawan mental, gas. Ada berangkat tuh sama si Ricky kan. Udahlah, sampailah kita di Seruni. Udah kita santai dulu lah, kan ada tanah landai situ kan, ada kayak kayu-kayu di pinggiran tuh. Udah, tambah lagi, pokoknya suges tuh makin parah bang, makin hancur. Perasaan itu kayaknya gimana ya, kayak bener-bener pengen mati aja udah gitu di gunung itu ya kan. Aneh berhenti, duduk, bener banget bang. Itu isyarat bener-bener nggak bohong, aneh ngerasain. Aneh berhenti, aneh bakar rokok, kabut langsung turun bang. Kabut langsung turun, nutupin jalan. Jarak pandang tuh cuma 3 meter. Jarak pandang cuma 3 meter. Nah, kenapa aneh takut nggak mau naik pas ketika kabut itu turun? Di setiap sela pohon itu makhluk halus semua. Itu makhluk halus semua. Itu ada videonya berapa menit gitu. Aneh ngerokok di situ. Itu ngasih tahu kabut turun semua. Itu kabut turun semua, nggak kelihatan pokoknya mungkin jalan. Bagi orang-orang Indigo bisa ngeliat mungkin. Nah, kalau orang-orang Indigo pasti tahu lah di posisi aneh duduk itu ada apa, ya kan? Terus di sekeliling aneh juga ada apa, itu mereka pasti tahu. Jadi sempet si Ricky itu aneh suruh jalan duluan. Ki, lu jalan duluan aja Ki. Kalau lu nungguin gue capek gitu. Gue jalan gue udah lama gitu kan, pelan. Gue juga nggak bawa apa-apa. Istilahnya jalan gue, langkah gue udah berat gitu kan. Padahal itu nggak inti dari dari ucapan gue itu bang, itu biar dia selamat, gitu loh. Tapi si Ricky ini, dia itu gimana ya, ke gue tuh kayaknya care banget gitu kan. Dia bilang, nggak mau bang, biar gimana pun gue tetap bareng sama lu. Ada 2 opsi si Ricky kenapa tetap mau bareng sama gue. Satu, karena dia takut mau ngejar gitu ya kan. Dan yang kedua, karena dia tahu gue siapa gitu loh, makanya dia cari aman gitu ya kan, Biar ada yang jagain. iya, biar ada yang jagain. Udah kita santai-santai di situ. Jadi pas kita mau jalan itu kabut itu lama bang di situ. Jadi bener-bener nggak kelihatan jalan sama sekali, Sekiranya kabut udah mulai naik, kita naik lah. Berapa langkah kita masuk ke hutan itu kan lumayan ya. Jadi ketutup banget gitu bang, introvert banget itu. Sempet berhenti. Jadi ada satu pohon pas kita mau nanjak ke Bapatere itu, kiranya masih ada sekitar 30 menitan ke Bapatere. Jadi ada pohon seperti ini bang. Ada pohon seperti ini. Kita berhenti lah di pohon itu. Karena ini udah ditendang sama genderuwo kan. Itu penunggunya genderuwo. Yang di pohon yang melengkung. Yang di pohon melengkung itu. Itu ada genderuwonya di situ. Aneh tendang, berhenti dong. Nah, pas aneh berhenti sama si Ricky dengar suara auman macan. Kayak begitu. Itu bukan suara macan bang. Itu suaranya dia di sampingnya dia. Makanya aneh bilang sama Ricky, Ki, tolong pindah. Ricky akhirnya pindah. Samping aneh tuh. Aneh jadi samping dia gitu kan. Mau jalan nggak bisa nih bang. Aneh pura-pura aja tuh sama Ricky. Bang, jalan lagi, udah nggak capek. Ntar lu Ki, sebatang lagi. Sekarang bayangin bang, lu berdiri sebatang, di depan muka lu tuh genderuwo. Jadi gue bukan nakut-nakutin ya, tapi ini yang gue alamin gitu loh bang. Gue mesti kabur bang gitu. Kalau itu sih nggak mungkin bisa kabur bang. Itu ada kemungkinan lu pingsan. Karena energinya dia kuat kan, gitu bang. Ya gue ngerokok ya sambil baca-baca doa lah. Udah akhirnya dia pergi, tetap jalan. Itu naik ke Bapatere. Naik itu yang seharusnya bisa 1,5 jam ya, porsinya orang normal. Itu gue sampai 3 jam. Karena di setiap perjalanan gue dari pos 7 itu gangguan banyak bang. Gangguannya banyak banget. Terus si Ricky itu 2 kali dia dengerin auman macan pas gue ngelewatin sela-sela pohon gede. Sela-sela pohon gede, si Ricky denger, bang, ada macan lagi bang. Ki, jangan disebut. Kalau lu ngerasain, ya nanti aja lu ceritanya di bawah, gitu kan. Aneh bilang gitu, terus kata dia, tapi bener bang, ini real, gue denger gitu loh. Itu pokoknya kita tuh nyampe situ sore bang. Mau nanjak ke Bapatere itu abis maghrib kita baru sampai. Abis maghrib.
Jalan lagi, cuman jarak cuma berapa meter bang. Jarak cuma berapa meter, itu selalu ada gangguan. Tapi gue di situ bingung bang. Si Ricky tuh mau cover gue. Kondisi dia udah ketakutan gitu kayak gitu kan. Dia nggak ngomong, bang turun yuk. Kalau nggak bang gue duluan ya, gitu ya kan. Dia nggak ngomong kayak gitu. Kalau gue usir dia pelan-pelan, maksudnya gue nggak ngusir sih, nyuruh dia, Ki, lu naik duluan aja kalau takut. Nggak apa-apa bang, gue bareng sama lu aja. Itu yang masih dalam tanda tanya dalam diri gue tuh kayak gitu loh. Kenapa gitu? Kok Ricky selalu mau sama gue gitu kan? Gue nggak tahu ya, kayak si Ricky juga mungkin dia ada potensi lah kalau untuk kesana gitu. Gue nggak ngerti ya, karena gue kenal sama Ricky juga cuma beberapa tahun gitu kan. Dan akhirnya si Ricky ngelihat bola mata merah terbang 2, dan kondisi gue juga ngelihat. Jadi Ricky di sebelah sini, gue di sini. Jadi kayak ada jurang gitu. Itu bola mata terbang asli bang. 2 merahnya lah, jadi kayak api. Si Ricky langsung megang gue. Bang Lot, apaan? Lu ngeliat mata gak? Mana Ki? Itu tadi kesonoin. Cuman gue ngasih sugesti ke dia, itu bukan bola mata Ki, itu kunang-kunang. Gue bilang, itu kunang-kunang. Ah masa kunang-kunang kayak gitu? Ih lu kalau ke kampung gua, udah gitu, lu tuh ketemu kunang-kunang, biang kunang-kunang tuh gede banget Ki, gitu bilang gitu. Emang kayak gitu bang? Iya. Terus akhirnya si Ricky di situ udah mulai suges tuh, jatuh duduk bang, capek, saking kecapean karena gua naik lama kan, karena kondisi badan gue juga udah mulai nggak fit. Kalau gue mau kebut takutnya gue kena hipo karena dingin gitu, kondisi udah dingin dan gue nggak pakai jaket, gue cuman kaosan doang kayak gitu sama celana pendek gitu kan. Pas berapa meter lagi ke depan, itu ada kuntilanak bang, dan si Ricky itu ngeliat. Bang itu kuntilanak bukan sih, kata dia. Dengan polos ya dia ngomong kayak gitu. Mana Ki? Itu bang. Padahal memang itu kuntilanak. Itu memang kuntilanak. Cuman kita bilang itu embun turun. Kita bilang gitu. Jadi begini sih gitu bang. Kayak asap gitu. Si Ricky ngeliat, bang itu kuntilanak bukan? Bukan Ki, itu asap gitu, bilang gitu. Lemes dong bang, gue lemes, kata dia. Ya udah duduk dulu. Akhirnya kita duduk tuh di tanah tuh. Minum dulu Ki, minum. Si Ricky ini nggak ngerokok. Dia tuh nggak ngerokok. Gua doang yang ngerokok, maksudnya gitu. Udah pada akhirnya di situ takut si Ricky tambah suges gitu bang ya. Jadi aneh bilang, Ki, masih sanggup nggak lu nemenin gua? Masih bang, katanya. Oke. Nanjak lagi pas kita mau ke Bapak Tere itu jadi ada pohon rebah bang. Pohon jatuh gitu dan kita lewat kolongnya kan. Itu kuntilanak di atas itu bang. Di atas batang pohon. Di atas batang pohon itu bang. Udah nungguin kita duduk begini enggak. Kalau kuntilanak asli dia tuh seperti asap bang. Jadi kayak yang kuntilanak yang kakinya uncang-uncang kayak gitu bang. Itu ya orang gitu loh ya kan. Kalau itu dia porsinya kayak asap gitu loh. Ini gue mau lewat nggak ya? Akhirnya si Ricky gue suruh duluan kan. Aneh suruh duluan tuh bang. Pas apesnya aneh di belakang nih. Aneh di belakang. Ditarik dong baju aneh kan, mundur ke belakang. Aneh sempet tuh megang apa celana si Ricky, nggak dapet. Wah sialan. Udah tuh si Ricky agak maju dikit, ngeliatin aneh kayak muka tampang kesel gitu, lama banget kayaknya gitu jalan lewat situ doang gitu ya. Dia tuh nggak tahu kendalanya ada di situ gitu loh. Dia nggak tahu kendalanya ada di situ, dan pada akhirnya naiklah sampai kita itu mau di Bapak Tere. Kita kan lewatin akar bang ya. Kita naik itu nyambat dari akar ke akar, baru ketemu ranting gitu kan. Di situ aneh udah teriak. Aneh teriak begitu. Nggak taunya teman aneh tuh nge-campnya di Bapak Tere. Mereka ngomong di pos 7 dia udah nge-camp gitu kan. Mereka tuh udah buka tenda gitu kan. Nggak tahu kita dibohongin gitu, masih selangkah lagi ke Bapak Tere gitu kan. Dan akhirnya ada yang ngejemput aneh sama Ricky. Pas aneh teriak gitu, si Polo tuh temen aneh, "Woi mas, gue di atas," kata dia gitu. "Gue di atas nih mas." Oh iya, akhirnya ada turun itu bukan Mapala, jadi orang desa Kuningan yang tinggal di daerah situ menjemput aneh gitu loh, dengan baiknya gitu kan. Dia sendiri turun tuh, dan akhirnya kita dipandu nih, aneh sama Ricky nih dipandu nih sama dia nih ya kan. "Ayo bang, dikit lagi, semangat," kata dia gitu. "Oke semangat."
Aneh kan belum tahu treknya Bapak Tere kayak gimana ya kan. Ketika udah nyampe di bawah kaki Bapak Tere gitu ya kan. Aneh bilang, ini gua naik, ini gua pasti jatuh ke bawah gitu ya kan. Gua pasti jatuh ke bawah. Kuntilanak udah pada nungguin bos di akar. Kuntilanak udah nungguin di akar. Di setiap akar-akar. Di setiap akar yang kita pegang, kita injek, kita pegang, kita injek. Di situ tuh ada teman aneh juga yang namanya Polo gitu kan. Dia nungguin di atasnya gitu, di atas talinya. Udah Ki, lu naik duluan. Enggak, abang aja duluan, kata dia gitu. Udah, kira aneh yang naik duluan tuh. Aneh naik. Set. Kik. Ya, pakai bunyi lagi gitu, bilang gitu kan. Si Ricky suges nih, dia paling belakang masalah ini anak. Dalam hati gitu mikir kan. Kik. Waduh. Udah dah, dia bilang. Nafsi-nafsi aja kan, aneh bilang kayak gitu bang ya. Akhirnya naik, kita dapat tuh abis megang tali, kita naik di atas, nolongin si Ricky. Si Ricky naik terakhir kan, Ricky naik terakhir. Di situ baru bang, nampak kayak apa? Berupa jinnya. Itu gede banget. Itu kayak jin gede banget pokoknya. Itu berupa kayak genderuwo atau apa, kalau aneh bilang sih bukan ya. Jadi mulai kayak siluman gitu, maaf, kayak siluman modelnya. Ya udah, pas kita udah naik itu lega dong hati, udah ketemu temen kan. Kita udah ketemu tim lah istilah gitu. Keselnya aneh di situ sama tim aneh itu, mereka itu ngecampnya di tempat yang salah. Di akses jalannya pendaki dan dimensi lain, gitu loh bang. Abang tahu kan kalau habis dari tanjakan Bapak Tere, terus ada jalan landai sedikit, terus ada pohon yang rebah itu bang. Iya. Nah kita ngecamp di situ bang. Oke, emang tempatnya itu bang. Nah, dan di ujung sana itu kuntilanak duduk dari kedatangan kita sampai kita mau tidur. Itu nggak pergi-pergi. Masih stay di situ. Masih stay di situ. Dan dia ngeliatin ke tenda kita, matanya nyala. Tapi dia kecil. Dan anak-anak itu bilang, musang tuh, musang. Padahal bukan musang. Karena dia nggak ngelihat bang. Karena dia nggak ngelihat gitu loh. Itu matanya dia gitu ya kan. Oke lah, kita santai di situ karena aneh nggak mau ngasih suges, tetap aneh relax di situ kan. Nyebat, akhirnya kita gelar lah. Istilahnya kita masak gitu kan. Nah, jadi di sini ada kejadian yang mungkin menurut aneh bisa merenggut nyawa tim. Di sini ada kejadian seperti itu. Jadi tanpa sepengetahuan aneh gitu. Jadi salah satu teman aneh itu ada yang bawa telur itu udah dipecah bang. Jadi dalamannya doang diambil diikat pakai plastik. Sedangkan di situ itu dilarang. Karena berbau amis kan. Kita masuklah ke tenda itu sekitar jam 9 karena kondisi udah pada capek semua. Dan aneh juga nggak sempet ganti baju. Jadi tidur tuh masih dalam kondisi keringat gitu bang. Aneh mau ganti gue udah males kan karena kondisi udah capek gitu ya kan. Udahlah tidurlah. Nah, jadi anak-anak itu pada bawa apa namanya? Sleeping bag ya, bawa sleeping bag. Aneh doang nggak bawa. Jadi mereka tuh udah pada tutupan sleeping bag di dalam tenda. Dalam hati aneh norak banget gitu ya kan. Norak banget gitu, nggak menghargai orang gitu ya kan. Bagi-bagi kayak. Iya, istilahnya bagi-bagi kayak gitu kan. Cuman kan aneh kan berpikirnya ngapain gitu kan, yang penting mereka bisa istirahat. Ya gue seneng lah gitu. Ya udah. Tidur aneh sekitar ada 2 jam. 2 jam tidur di dalam tenda. Di situ benar-benar kejadian yang di luar nalar. Jadi posisi anak-anak tidur itu kan tenda yang isinya cuma 5 orang gitu ya bang ya. Berarti kan tandanya udah nggak ada space lagi untuk orang lain. Rapet. Nah, dan di atas kita tuh ada beberapa carrier gitu kan. Itu aneh tidur itu nggak ngigo. Kondisi masih setengah sadar. Muka kayak diusap-usap bang. Kayak diusap-usap. Buk. Bangun dong. Sempat bangun ngeliatin. Teman udah pada tidur semua gitu. Teman gue udah pada tidur. Aku tidur lagi. Adalah setengah jam. Digituin lagi bang. Nah makin di situ aneh curiga. Kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini gitu ya kan? 1:30 aneh kebangun. Karena aneh tidur begini. Ding,
kepala tuh kayak nyundul-nyundul. Aneh pikir carrier kan, makin lama kok makin sempit gitu loh. Makin lama makin sempit nih tenda gue tidur posisi tengah-tengah nih. Pertama denger auman macan dulu. Nggak taunya tuh macan itu udah muterin tenda kita, Bang. Itu yang cerita itu pendaki yang dari Kuningan itu. Jadi dia di atas kita gitu loh. Nah, itu dengar suara auman. Temen juga pada dengar semua itu, yang berlima itu dengar kan. Cuman insya Allah moga-moga nggak apa-apalah gitu kan. Lampu udah kita matiin. Mungkin karena si macan itu nyium bau amis dari telur itu, Bang. Makanya dia muterin tenda itu ya kan. Itu tanpa sepengetahuan. Tanpa pengetahuan aneh gitu loh. Terus di sini ada juga kejadian ketika aneh di dalam tenda. Yang tadi aneh bilang, aneh tidur kepala aneh tuh kayak nyundul-nyundul carrier gitu kan. Terus makin lama kok makin sempit gitu. Aneh giniin, Bang. Loh, kok carrier padat? Kata aneh begitu kan. Cuman aneh nggak mau bangun karena posisi tidur udah miring-miring gitu, udah sempit lah gitu kan. Udah ntar gue nyerlapak lagi gitu ya kan. Udah tidur aja, kok makin lama bau amis gitu. Bau amis banget, pokoknya bau anyir lah gitu, bau darah gimana sih. Dengan rasa penasaran, akhirnya aneh bangun nengok begini. Astagfirullahaladzim, Bang, di situ, Bang. Mau muntah, cuman aneh tahan. Sampai saking enaknya. Itu pocong di atas kepala kita, Bang. Jadi kita tidur berlima. Itu di atas kita pocong malang begini. Kita pikir itu carrier, Bang. Demi Allah, aneh pikir itu tuh carrier. Dari situ aneh udah mulai ngedon parah. Aneh udah istilahnya muncak nggak nih ya? Ini gue udah diteror, udah parah banget ini, kata aneh gitu. Nah, cuma di situ ada kejanggalannya lagi. Kayak temen aneh nih si Ricky ngigo. Jangan, kata dia begitu. Tambah sugis dong. Lu ngapa Ki? Gitu kan? Lu ngapa Ki? Lah, nggak jawab, tidur. Ya kan? Ditidur. Ya udah deh, aneh tidur lagi. Aneh tidur, paginya kan kelihatan kan katanya bangun subuh gitu kan, cuma wacana gitu ya kan. Tinggal wacana. Nah, tinggal wacana. Subuh, bangunlah kita OTW ya jam 4. Nggak taunya apa. Bangun-bangun kita itu adalah jam 8 pagi gitu kan. Nah, terus si pendakian dari Kuningan itu turun ke tenda aneh, minta kopi kan. Kita kasih dong. Nah, akhirnya pendaki dari Kuningan itu ngomong ke tim aneh. Gitu, dia ngomong, "Bang, abang bawa apaan?" "Bawa apaan nih maksudnya?" Gitu ya kan. "Enggak, beneran abang bawa apa?" "Enggak, saya nggak bawa apa-apa." "Emang kenapa?" "Semalam saya ngelihat, Bang," katanya, "tenda abang tuh diputerin macan. Berarti suara macan yang aneh denger itu nggak salah, Bang." Nah, karena aneh ngerasa nih anak bokis, bohong gitu ya kan. Kayaknya bohong nih anak gitu kan. Cuman pas anak-anak pada packing, pada making lagi kan kita jadi bawa semua barang-barang, jadi nggak ditinggal. Di situ ada jejak kakinya dia, Bang. Kaki macan. Kakinya si macan, cuman aneh nggak ngomong ke dia orang nih. Kakinya si macan ini ada sekitar 4 kalau nggak 6 tumbukan gitu kan. Jadi jalan ya berapa senti lah gitu lah ya kan. Udah nggak aneh pikirin dah tuh ya kan. Dan akhirnya kita mau naik ke Sanggabuana kan. Kalau di Sanggabuana itu alhamdulillah aman sih, nggak mengalami hal-hal yang istilahnya mistis gitu. Pas ketika kita naik itu kita cuma aneh itu yang aneh lihat itu cuman ada sosok perempuan. Jadi yang mandu aneh tuh sampai ke dari Bapak Tere sampai ke Sanggabuana itu. Oh, perempuan ini. Itu perempuan, sosok perempuan itu. Dan dia tuh ramah banget gitu ya kan, memang kayak aslinya orang-orang Jawa asli gitu ya kan. Kayaknya dia tuh mempersilahkan untuk menjaga aneh dan tim itu naik ya kan. Tetap terpecah tuh kita naik. Jadi karena memang 2 orang ini yang naik di Gunung Ciremai itu, teman aneh ini yang 2 orang ini, dia itu naik itu nggak menikmati alam, Bang. Target ya, Bang. Nah, jadi dia main target gitu ya kan. Nah, abis itu Polo lagi lah, naiklah sebagai orang ketiga tuh ya kan. Ya aneh tetap stay dulu sama Ricky gitu kan. Karena Ricky tahu kondisi aneh udah lemah banget gitu kan, udah capek banget, nggak kemungkinan muncak. Kita naik, jadi ini si cewek nih kayak ngedampingin aneh naik ke atas.
itu badan enteng banget bang, sampai Sangga Buana. Tapi pas udah nyampe Sangga Buana, kan ada jalan landai itu biasa orang buat ngecamp kan. Kan kita masih ada jalan setapak buat naik ke atas tuh. Nah, naiklah kami ke atas tuh. Mau ke Pangasinan kan. Naik, di situ udah kepecah. Karena kan kita saut-sautan tuh, panggil nama kan. Katanya, di situ tuh bocah deket tuh, udah mulai deket. Yaudah Ki, duluan aja, abang mau di belakang gitu ya kan. Yaudah bang, nih gue tinggalin air, kata Ricky. Tinggalin air tuh. Pas tinggalin air, si Ricky udah naik. Aneh tetap nyebat dulu di situ ya kan, karena aneh nggak ngejar target gitu, tim sapu bagian belakang, iya santai gitu. Pas di situ pertama ada kayak suara langkah itu, kayak sepatu boot di getok-getok ke batu, gitu loh, kayak suara sepatu boot digetok-getok. Cuman aneh mah orangnya santai kan, bodo amat gitu. Bodo amat, mau apa kayak gimana kayak gitu, dalam hati nyebutnya gitu, nggak berani. Emang udah bisa ngeliat ya bang? Iya, maksudnya nggak mau ngucap, paling gue setan gitu, apa kayak gimana, itu kan sompral kan. Aneh juga menjaga lah, tetap aneh fokus gitu kan sama kondisi badan gitu kan, biar enak gitu. Kan masih istilahnya masih ketutup ya, masih ketutup ranting-ranting pohon gitu kan, kalau pas kita mau nanjak tuh. Nah terus pas sudah mau nyampe kira-kira sekitar 20 meteran ke pos Pangasinan itu. Nah, di sini ini pengalaman aneh yang bikin aneh sampai gagal muncak. Jadi kondisinya waktu itu di pos Pangasinan itu terjadi longsor, Bang. Pas kita mau naik itu terjadi longsor. Ya udah, akhirnya jalan itu kan terpecah ya. Jadi kita harus nyari jalan buat ke kondisi yang batu-batu tinggi itu loh bang, yang sampai ke Pangasinan itu. Nah akhirnya aneh ngambil jalan itu. Di situ aneh ngelakuin kesalahan memang. Jadi aneh berdiri, jadi megang pohon gini nih, megang pohon mau naik gitu. Dari belakang aneh nih jorokin bang. Ini kondisi ini tanjakan. Ini aneh di sini nih, di pohonnya. Di sini tuh ada batu mati bang, batu segede gini nih, batu mati itu kira-kira sekitar 10 kiloan lah ya. Itu batu udah kependam sama tanah, jadi itu kalau misalnya dia keangkat itu ada bekasan dia kependam tanah gitu ya? Bulat gitu kan. Itu pas aneh jatuh, posisi kaki kan nekuk bang, untung nekuk ya, nggak lurus begitu. Aneh manusia normal ngeliat tiba-tiba batu melayang, nimpahin kaki aneh dengan kayak sengaja. Cedera bang, langsung kaki, serius. Untungnya posisi kaki aneh tuh nggak lurus begini. Kalau lurus kemungkinan patah. Abis di situ. Setelah batu itu udah jatuh, aneh kan ngerasain sakit. Untungnya nggak ketindih itu batu ya. Itu suara lonceng kuda dari atas sampai baru gamelan. Teng kayak gitu. Wah, ini nggak beres. Akhirnya aneh neriakin si Ricky nih, Ki gitu kan, nggak kedengeran. Nggak tahu suara aneh udah ditutup. Akhirnya aneh berhenti di situ. Sempat bikin video tuh kan, ya alibinya buat ngilangin suges gitu. Maksudnya ada kemungkinan ada suara kedengeran kali ini ya kan, suara dimensi lain itu. Jadi aneh speak nih puncak Pangasinan gitu kan, ya kan, trek Pangasinan gitu. Buat ngilangin suges saja. Aneh duduk di situ minum, sama ngerokok lagi. Pokoknya aneh tuh di situ nggak berhenti ngerokok bang. Masalahnya kalau aneh istilahnya berhenti aja ngerokok gitu kan, selama 10 menit suges aneh parah. Sugesnya parah. Makanya aneh bilang dari sepanjang cerita tuh aneh ngerokok terus kan gitu kan. Karena aneh buat nguatin mental bang. Gitu. Aneh ngerokok. Sampailah di pos Pangasinan kan. Aneh udah lewatin batu-batu itu, akhirnya ketemu sama si Polo sama si Ricky. Ditungguin akhirnya aneh di situ. Mas katanya, gue di sini nih. Oke. Pas ngeliat, oh iya dia udah pada duduk di batu nungguin aneh naik kan gitu kan. Sempat waktu itu di videoin sama dia, cuman hilang kan dokumentasinya kan. Udah akhirnya naik bareng dah, nyampe pos Pangasinan. Dia ngelihat aneh pincang, teman-teman pada ngeliat, lu pinjangan apa bang? Enggak, udah nggak apa-apa. Aneh tutupin, masih nutupin gitu loh. Nggak lama, di situ mereka mau langsung ngajak ngegas buat muncak
gitu kan. Karena kan tinggal berapa ratus meter, 800 atau berapa gitu kan ke puncaknya. lagi. Iya, dikit lagi. Nah, pas di Pangasinan itu Ane mau naik, udah ada yang nungguin pakai kuda. Wujudnya genderuwo. Gede. Ane udah gini-gini nama tombak ya, Bang. Oke, kayak ancaman gitu. Nah, maksudnya untuk pergi gitu loh. Lu pergi. Nggak taunya dia itu ngasih tanda karena memang di puncak itu bekas longsor, Bang. Jadi makhluk itu energinya positif. Lu pergi gitu. Memang wujudnya serem gitu loh. Nggak semua wujud makhluk halus itu yang serem itu jahat. Nah, ada yang baik gitu loh, Bang. Digituin, Bang. Lu pergi kayak gitu. Dia sih nggak ngomong tapi ngasih isyarat. Kalau begini berarti tandanya pergi, kalau begini tandanya gue maju gitu loh ya kan. Beda lagi kalau ke bawah. Kalau udah ke bawah, dia nunjukin tombak ya berarti kita siap tempur. Itu perbedaannya di situ, Bang. Dan pada akhirnya di situ memutuskan. Gue bilang sama Regu, gue nggak muncak. Lu yang pada muncak. Terus, kenapa Bang? Tanggung kan tinggal berapa ratus meter lagi gitu. Enggak deh. Lebih baik gue di sini demi keselamatan. Lu mau naik, gue doain selamat, naik aja gitu. Akhirnya mereka naik ganjil bertiga. Teman Ane yang namanya Farid, yang biasanya dia Jalan duluan. ya dia jalan duluan. Akhirnya kagak gue Bang Bolotnya di sini. Capek. Nah itu tambah ini lagi, Bang, tambah suges lagi. Ini kenapa nih anak? Oke. Ini kemarin ninggalin gue nih, ya kan? Dia naik paling depan nih sama si Agung nih berdua. Sekarang kok dia mau nemenin gue, ada apa gitu loh. Ini pasti dia punya cerita yang dipendem nih anak. Udah, akhirnya gue nggak mau nambah suges dia, nggak mau nanya-nanya yang macem-macem. Akhirnya di situ digelarin tenda kan sama anak-anak. Jadi yang tinggal itu tidur di dalam tenda gitu kan. Jadi pos Pangasinan sini ada jalan landai, sebelah kirinya kan ada tempat landai juga tuh buat camp. Nah kita di situ tuh jadi bisa ngeliat panorama lah gitu ya kan, bisa ngeliat awan gitu. Ya udah di situ kita nungguin mereka naik aja, nungguin mereka naik gitu. Nah tenda tuh digoyang, ada yang goyangin bukan angin. Bek, si Farid tidur, temenannya itu yang namanya Farid tuh tidur, bek gitu. Nah pas barengan kesapu angin, baru si Farid bangun. Wah, apaan tuh Bang? Angin kencang banget, Red. Iya. Udah lu tidur aja. Udah Bang, lu kalau mau tidur. Udah akhirnya tidur deh tuh kita berdua. Ani nggak bisa tidur tetap. Ngeliatin si Farid aja, oh dia udah pulas tidur. Oke. Ya udah akhirnya yang bertiga itu turun. Si Ricky, Agung sama si Polo dia turun kan. Sampai di Pangasinan, Ani bilang, mau istirahat dulu apa langsung turun? Gitu. Istirahat bentar Bang, gitu. Istirahat bentar sambil packing tenda. Nah di situ itu kebodohan yang Ane pikir dari dalam diri Ane sendiri, tidak mengingatkan mereka tentang air, betapa berharganya air itu di Gunung Ciremai, gitu loh. Dan kita mau turun, botol 1 liter itu cuma sisa segini Bang. Bayangin nggak sisa segini gitu loh. Aduh, kata Ane. Terus teman itu kan dengar dari orang yang di pos itu kan katanya ada sumber mata air di situ, tapi ya Sanggabuana masih turun 1 kilometer ya kan. Cuman kan kalau Ane pikir itu jurang, takutnya kan membahayakan mereka gitu loh ya kan. Pada akhirnya Ane lebih memilih mereka aus bareng sama Ane aus. Bareng-bareng gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita berhenti di situ di Pangasinan, masih stay ngerokok. Udah memutuskan untuk turun, dan nggak taunya logistik juga habis Bang. Jadi malam itu kita jor semua, air kita boros dah pokoknya. Terus logistik apapun pokoknya terakhir sisa itu, maaf guys, bukan endorsean, jadi biskuit Roma Bang. Biskuit itu aja Bang. Sisa tinggal itu doang. Aduh, Ane bilang ini makin mencekam lagi hidup nih kalau kayak gini ya kan. Ya udah, dibuka lah di situ, makan lah ya kan. Otomatis makan biskuit kan serat di tenggorokan Bang, bener nggak? Nah turunlah kita bareng-bareng. Setelah kita makan itu, terus sampai di Sanggabuana kita istirahat sebentar, belum ada pertanda macam-macam.
Masih biasa bang. Masih anak-anak, masih fisiknya masih kuat lah gitu kan. Ya udah deh, kita ngobrol-ngobrol dulu sambil ngerokok gitu ya kan, tetap santuy gitu kan. Walaupun nggak ada air ya bang. Iya, walaupun nggak ada air. Padahal nih tenggorokan, ya ampun bang, beneran parah, udah kering banget, udah kering kerontang. Udah selesai turun dari Sangga Buana, kita lewatin Bapak Tere masih bisa lewat. Terus Bapak Tere tuh nggak ada apa-apa ya pas kita pulang, alhamdulillah tuh maksudnya bersih gitu, karena memang kita bawa hati istilahnya nggak suges kayak kemarin kita berangkat gitu loh ya kan. Dan pada akhirnya mau sampai ke Tanjakan Seruni, si Polo ini jadi porter bang. Oke. Akhirnya dia jatuh, blak. Karena kondisi udah mulai maghrib kan, blak jatuh. Di situ Ane di belakang juga jatuh, blak, kaki kayak diseret ke dalam pohon gitu, serat. Wah, Ane bangunin si Polo, bocah di belakang nggak bangunin Ane kan. Wah ini gua nggak bisa maksain turun, Ane bilang gitu. Pokoknya kita nyari tempat landai, kita ngecamp. Semalam lagi kita bilang gitu. Masalahnya kalau kita turun, kondisi kita nggak ada air, takutnya dehidrasi. Gitu ya kan. Ya udah pada akhirnya, perbatasan pos 7 sama pos 6 itu, di pertengahan jalan itu kita buka tenda bang. Kita tidur di situ. Jadi jalanan, ada tanah landai sedikit, kita buka tenda di situ. Itu luar binasa bang, kalau Ane bilang. Satu, Ane kasihan dengerin teman-teman perut pada keroncongan gitu kan. Sedangkan kita air nggak ada, logistik habis, cuman sisa rokok ya kan. Rokok doang nggak minum juga istilahnya seret ya kan bang, kayak gitu. Dan pada akhirnya si Polo itu gelar tenda di situ kan sama anak-anak. Ane tetap merhatiin situasi. Ane kenapa nggak pernah mau ngebantuin mereka itu buat gelar tenda? Karena Ane takut gini. Jadi di gunung itu ada yang namanya tanah lembab bang. Meskipun abang buka tenda di situ, di bawahnya dipakai matras, ketika angin atau embun lagi turun ke gunung gitu, itu uapnya bisa naik ke badan bang. Gitu loh. Jadi badan kita pada sakit. Ya udah pada akhirnya di situ aja tuh. Jadi di situ kondisinya pas udah jam 12 kita tidur di situ, suara setan semua bang. Bukan suara hewan lagi, udah suara setan semua. Terus ada suara teror yang bener-bener di tenda itu kita berlima, nggak ada yang berani keluar. Jadi kayak suara genderuwo nangis muterin tenda. Itu kita dengar. Di situ karena Ane udah jatuh sakit, kaki sakit juga kan. Akhirnya Ane ngambil keputusan, gua harus ngechat ranger biar dia naik ke atas bawa air. Sempet tuh kita ngechat ranger di bawah, maksudnya buat naik ke atas. Dia masih sempat balas kan, bang mohon maaf kalau jam segini kru Ane nggak ada, paling Ane ngajak orang tapi harus bayar 500.000 bang, kata dia gitu kan. Ya Ane bilang, abang minta 500.000 sejuta kalau abang naik ke sini bawa air, Ane bayar sekarang juga bang. Akhirnya nggak dapat balasan kan. Itu kita sepanjang malam diteror bang. Suara-suara mistis semua itu. Bukan suara hewan lagi. Bukan suara hewan lagi, bukan suara burung, bukan suara kera atau suara penghuni situlah gitu. Dan kita berlima itu kedengar semua. Kita berlima tuh dengar semua. Datanglah pagi sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Jadi teman Ane tuh ada yang buka tenda, dia bangun duluan gitu kan. Dia buka, seret. Jadi dia kayak mau masang sepatu gitu. Dan dia nggak sadar. Di depan jalan itu kuntilanak. Dia digituin, asli. Udah. Di situ ada makin gila, ini gunung ya kan, ini gila. Pagi-pagi udah perut kosong, otak makin ngeblank ya kan. Anjir dalam hati gitu. Ya udah. Akhirnya di situ kita memutuskan siapa yang mau turun gitu loh, ngambil air ke bawah. Akhirnya yang turun si Ricky sama si Polo, fisik mereka kan kuat. Akhirnya mereka turun duluan dan kita berkemas lah. Kita berkemas, udah selesai kemas dia udah turun duluan. Itu yang bertiga, Ane, Agung sama si Farid. Itu karena udah kehabisan air, kita jalan juga udah nggak tahu arahnya dah, istilah kata gitu kan. Yang seharusnya kita nggak injek jadi kita injek gitu loh ya bang. Akhirnya Ane inisiatif gitu loh. Oh iya, di gunung itu
yang namanya makanan, air itu nggak akan ada putusnya. Kalau kita istilahnya selalu punya pikiran positif gitu kan. Nah temen Ani langsung nembak, bang, kan ada tuh sela-sela inian bang, sela-sela apa namanya pohon, istilahnya pasti ada air embun atau bekas air hujan gitu loh. Nah kita minum itu aja bang, kalau ketemu pohon yang ada lubangnya, kata dia gitu. Maaf. Nah dalam hati itu Ani udah inisiatif. Oh, sebelum gue kasih tahu dia udah tahu duluan gitu loh ya kan. Pinter lah, smart lah gitu kan Ani bilang. Smart lah, dan pada akhirnya kita nemu lah beberapa pohon Yang ada airnya. yang ada airnya. Jadi kita minum air dari lubang pohon itu gitu. Jadi kan air itu kan ada yang bersih, di bawahnya kotor kan. Nah, kita ngambil yang bagian atasnya aja. Turunlah kita mau sampai pos 4, pos 5, pos 4 gitu. Itu aman, nggak ada apa-apa, tapi tetap langkah kita udah mulai nggak tentu arahnya kan. Iya, pokoknya udah ada soket yang aneh lihat, setan yang aneh lihat gitu. Bodoh amat lah. Urusan lu bukan urusan gua gitu ya kan. Padahal di Sepanjang perjalanan itu masih ada gitu. Cuman kan kondisinya terang, nggak gelap kayak kemarin pas kita mau mendaki itu. Jadi kalau gelap itu kan kondisinya sugestinya jelek banget, Bang. Ya udah, turun dari pos 5 ke pos 4, sampailah kita di pos 3, dan akhirnya kita pas-pasan sama si Polo sama si Ricky. Dia bawa air lah. Dia bawa air tuh pakai jerigen, katanya di bawah tuh ada yang jual air gitu kan. Di luwung datar itu, yang di pos kedua itu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir, kenapa dia nggak lanjut aja ke Cibunar gitu loh. Jadi nggak usah ngeluarin duit gitu ya kan, dia naik kan. Ya udah, minum di situ. Udah kondisi udah capek, aneh ngeliatin teman-teman. Cuman gimana caranya biar teman-teman bisa semangat lah gitu ya kan. Turun, pas kita turun dari pos 3, kita lewatin kebun kopi itu. Sama kejadian seperti yang aneh alamin pertama kali keberangkatan itu, Bang. Keberangkatan itu, set, plak pluk orang jalan begitu, suara semak-semak keinjak orang gimana sih gitu kan. Ya udah, dari situ kita sampai ke Luwung Datar. Dan yang aneh lihat di kandang kayak kandang kambing itu kuntilanaknya itu nggak taunya ada di tikungan batu, Bang. Duduk di situ, ya kan? Jadi kayak ngagetin kita gitu kan. Kita teriak, teriak gitu kan. Maksudnya buat ngilangin suges gitu kan. Bercanda-bercanda. Akhirnya ketemu ranger gunung. Itu namanya Abazul. Dia tuh yang nolongin Aneh. Mungkin kalau Aneh nggak diurut sama dia, kaki Aneh tuh, kemungkinan sampai rumah nggak pulih. Gitu. Jadi omongan beliau itu ada sakralnya juga. Gitu. Pokoknya ketika kalian turun sampai Cibunar, kalian tuh harus mandi. Harus mandi. Jadi di Cibunar itu ada kayak semacam mata air, sumber mata air, dan ada kolam ikan juga kan di situ kan. Ada musolah lah gitu buat shelter buat orang-orang istirahat gitu kan. Ya udah, makanya si Abazul itu menyarankan kalian itu harus mandi gitu. Semuanya, Bang. Semuanya. Dan akhirnya kita mandi di situ. Dan di situ baru Aneh ngelihat yang namanya pelepasan jin dari gunung. Oke. Jadi satu-satu teman Aneh ini mandi. Pertama itu kalau nggak salah mandi itu si Agung sama si Farid. Mereka mandi keluar asap dari seluruh badan. Itu keluar asap, asli bener keluar asap. Maksudnya kan pikiran positif Aneh, suhu badan kita panas. Ditibang air dingin gitu. Asap jadi keluar asap. Tapi ini asapnya beda. Warnanya kayak Hulk hijau. Jadi kayak hawa-hawa negatif dari atas itu kebuang di mata air itu. Kebuang di mata air itu. Dan akhirnya Aneh nyoba mandi. Pas Aneh nyoba mandi, nggak taunya di situ ada makhluk yang bikin Aneh itu terkesima gitu. Turunlah cewek, cakep banget itu. Wujudnya perempuan. Udah tuh pas Aneh mandi, semua anak-anak udah seger, Aneh juga udah diurutin sama Bazul. Nah di situ ada pendaki yang bercerita. Abang tahu nggak? Aneh nggak bisa sebutin namanya siapa ya. Tapi dia bercerita seperti ini. Abang tahu nggak? Kenapa? Sebelum abang naik ini, 3 hari yang lalu ada tragedi, Bang. Aneh tanya dong sama yang punya warung itu kan. Ambu, hampurannya. Emang ayah kejadian naon gitu kan, saya tanya. Terus kata dia,
oh itu Jang katanya, kemarin jadi ada laki-laki sama perempuan sepasang kekasih gitu, mereka datang mendaki gunung itu gitu loh. Pas dari pos 3 mereka mau naik ke kandang kuburan kuda, maaf, jadi yang dia ngeliat nggak katanya kayak ditutupin itu, kata dia tutupin apa, dia bilang kayak tali gitu katanya, Kayak garis polis. garis polis lain itu. Oh iya Bu, itu kenapa gitu. Nah akhirnya si ibu itu nggak cerita, kemungkinan karena dia takut ya kan. Jadi yang cerita nih si abang-abang ini. Tadinya dia nggak mau cerita, cuman aneh penasaran kan gitu loh. Paksa akhir mau. Iya gitu. Kenapa dia bertanya-tanya tuh dengan istilah kata kayak ada rasa timbul penasaran di aneh gitu loh. Kenapa dia nanya seperti itu gitu loh. Nggak tanya, aneh kulik lah dia. Sampai mau cerita dan akhirnya dia cerita. Jadi 3 hari yang lalu Bang, di situ kejadian ada sepasang kekasih naik dari pos 3 mau ke kuburan kuda. Jadi dia jalan, kan ada jalan pecahan batu tuh Bang ya. Kan aneh kan ngeliat kan, aneh iyain dong. Iya bener. Nah itu abang tahu kan kenapa ditutup? Iya, itu kenapa? Enggak, mungkinan abang tahu nggak kata dia gitu. Enggak tahu. Maaf nih Bang, aneh jadi ngomong kata dia. Saya jadi ngomong gitu ya kan. Ya udah, akhirnya dia cerita. Jadi gini Bang, pendaki sepasang kekasih itu orang pacaran itu, jadi si laki-lakinya ini punya kodam. Kodamnya itu berupa harimau. Jadi si ceweknya itu pas masuk duluan, katanya jalan duluan, ditarik sama cowoknya dan matanya dicongkel. Matanya dicongkel. Aneh bilang jangan bercanda Bang, serius. Nah, aneh tanya dong ke ibunya, bener Bu? Iya Jang, bener kata dia gitu. Nah terus kondisi si perempuannya gimana? Kondisi perempuannya masih hidup, kata dia gitu. Terus laki-lakinya dia pergi dulu ninggalin situ perempuan. Dan gak taunya bener apa yang aneh lihat. Jadi pas dari pos 3 mau ke kuburan kuda itu, kalau kita ngambil ke kiri, itu dimensi lain Bang. Jadi buat siapapun yang punya kodam, itu pasti bakal bereaksi di sana. Entah dia kesurupan atau dia ngalamin kejanggalan-kejanggalan yang macam-macam gitu kan. Dan pada akhirnya alhamdulillahnya kita udah di bawah gitu loh ya kan, udah di Cibunar gitu loh. Alhamdulillah udah di Cibunar lah gitu loh. Untungnya dapat ceritanya di sini sebelum kita ngedaki kan. Kalau kita mendaki itu otomatis nggak jadi Bang. Nah, ya iyalah kita mikirin keselamatan diri kita pribadi dan regu ya kan. Ya udah, habis bercerita, bercengkrama sama masyarakat situ, kita cerita-cerita, terus kita izin lah sama Abah Zul turun ke pos Simaksi bawah, turun itu. Nggak taunya udah nyampe pos Simaksi itu, di situ ada keberuntungan sih buat aneh gitu. Jadi depan pos Simaksi itu ada warung Bang, dan warungnya itu kebetulan bekas tetangga kampung gitu sama aneh, ya kan, iya kenal gitu ya kan. Ya aneh sih emang nggak kenal beliau gitu, tapi beliau itu karena ngerasa wah temen dari satu kampung gue nih kan, cuman beda daerah doang gitu ya kan. Akhirnya kita disambi lah di situ sama dia, dibikinin apaan aja gitu kan sama si Abah Zul itu. Pas dibikinin apa masih Abah Dedi, namanya Abah Dedi maaf, dibikinin apapun sama dia, mie apa, kita makan tuh kayak gratis aja gitu sama dia. Tapi kan kita kan nggak enak juga Bang. nggak enak, tetep lah bayar gitu ya kan. Selesai itu kita sampai sore packing gitu kan. Kita packing mau pulang, nama beliau ini dicariin Gojek, cari ojek pangkalan. Naiklah kita ojek pangkalan itu sampai perbatasan Linggarjati. Nah, situ kita udah naik bis itu udah dengan hati tenang banget Bang, kita mau arah pulang Bekasi. Kayaknya tuh dari bawah sampai atas ya. beban hilang gitu ya kan, hilang udah gitu aja. Udah tuh pada akhirnya berapa jam kita sampai ke Bekasi, jadi kita turun tengah-tengah tol Bang, deket tol Metropolitan Mall itu kan. Luragung kali ya bisnya. Iya naik itu, naik Luragung. Berhenti di tol. Tadi kan mau ke Senen kan, kalau kita pikir aduh ke Senen balik lagi ke Bekasi, auto capek kan kalau kayak gitu kan. Ya udahlah, di situ aneh pikir gangguan tuh belum, maksudnya udah lepas, Udah hilang semua Bang ya. udah hilang. Nah pasti lu udah sampai rumah ini, lu nggak sempet cerita gitu Bang sama kelompok-kelompok lu Bang? Enggak sih, kita langsung terpecah. Oh
Oh, terpecah gitu. Karena sudah nyampe sana itu kita udah gak ada kepikiran buat ngopi. Kita mikir kan mau pulang istirahat capek gitu kan. Di situ juga Ane udah ngasih pilihan mau nongkrong dulu apa mau langsung pulang gitu. Akhirnya kan. mereka pada pulang. Akhirnya pada pulang karena kan kondisi fisik mereka juga kan terganggu juga, dan ada juga yang istilahnya besoknya lanjut kerja gitu loh. Tapi ke minggu-minggu berikutnya mungkin sempat ketemuan Bang dan bercerita tentang pendakian itu Bang sama teman-temannya pas saat itu. Sempat bercerita gitu, cuman masih ada beberapa yang istilahnya menyembunyikan cerita di Cermai itu. Oke. Gitu loh. Paling mereka tuh cerita sepositifnya mereka aja. Pada nutupin. Gimana Bang? Masih pada capek nggak badan lu? Iyalah, pada capek lah. Setelah kembali ke rumah nih ya ke tempat tinggal masing-masing dan beberapa minggu kemudian mungkin di situ lu sempat bercerita nih sama teman-teman lu tentang pendakian saat di Cermai itu. Iya benar. Nah, kan tadi sempat bilang abang kan sebelum pendakian ini kan sempat bilang si Polo juga merasakan hal gangguan gaib nih ya. Iya benar. Nah itu dia Bang. Nanti bakalan ada cerita aneh sama Polo tentang pendakian aneh waktu di puncak. Ini lebih ini banget ya, lebih dapat lah. lebih gokil ya, lebih gokil Nah, gitu. Itu channel tadi apa Bang? Nama channelnya Beda Mistis Bang. Oke nih, nanti teman-teman semua nih wajib disimak nih setelah nonton video versinya Bang Bolot nih ya. Nanti lu bisa langsung aja ke Beda Mistis menurut versinya si Bang Polo. Bang Polo nih. Di situ komplit Bang, pas Bang ya. Oh pasti komplit kalau di situ. Karena dia juga ngalamin apa yang Anda rasain gitu. Pendakian di Gunung Cermai ya, via Lingkarjati. Lingkarjati. 2018. 2018. Anjir, gokil banget sih Bang. Dari awal naik, tadi sempat abang bilang bahwa saja di awal naik sampai turun itu emang bener-bener diteror nih. Memang diteror kita. Sepanjang jalan itu kita diteror. Dari awal yang menurut gue yang baru masuk pos 1 ya Bang, itu udah ada ini ya. Pos 1 ya, iya Cibunar itu. Ya karena kan kita memang naik ganjil Bang, 5 orang. Jadi menurut peraturan, menurut mitos ya Bang. Iya menurut mitos. Melakukan pendakian Cermai itu nggak boleh ganjil. Nggak boleh ganjil. Tapi ternyata Bang Bolot ganjil. Iya memaksakan gitu loh. Akhirnya ya mau gimana lagi Bang. Iya, akhirnya mengalami kejanggalan seperti itu. Oke nih Bang, ini menurut sudut pandang nih Bang ya. Bos aja kan tadi sebelum kita menceritakan semua ini Bang ya. Bos aja kenapa Bang Bolot ini bisa melihatnya? Karena Bang Bolot ini dikasih kelebihan lah Bang ya. Iya, kelebihan. Bisa melihat dan merasakan makhluk-makhluk yang kasat mata nih. Iya, benar Bang. Oke nih. Orang yang bisa ngeliat makhluk astral kayak gitu naik gunung, emang tempatnya dia ya Bang. Memang tempatnya dia. Sempat abang bilang bos aja di pas jalan itu terus sepanjang perjalanan kuntilanak udah nungguin gitu. Ya. Istilahnya kayak udah mau bawa nyawa kita lah. Gitu. Dan menurut Bang Bolot Pak itu biasa aja, hal biasa. Hal biasa. Udah sering gitu. Nah, cuman kan yang kita pikir kondisi orang lain gitu loh. Nah, di sini yang gue pengen penasaran lagi nih Bang. Iya. Di saat lu terjatuh nih, yang ada yang ngedorong lu ya, dan lu ngelihat batu yang sebegitu besarnya nimpah kaki nih. Iya. Padahal saat itu lu ngeliat batu itu tertanam di tanah. Di tanah. Kok bisa keangkat Bang? Itu dia. Makanya itu di luar logika ya maksudnya. Ini kayaknya memang dia udah dendam banget gitu. Kayaknya emang udah ngincer aneh gitu dari bawah tuh kayaknya udah ngincer banget. Jadi memang ada satu makhluk yang aneh tantang di situ. Itu sebenarnya kisahnya Bang. Jadi yang aneh tantang itu yang aneh bilang aneh mau ke pos Cibunar dan dia naik ke carrier aneh jadi kayak ditumpukin barang-barang biar berat. Gitu. Nah mungkin itu Bang Bolot agak spontan ya. Nah, karena tiba-tiba naik kayak gitu lu ngapain sih naik? Mungkin begitu. Iya bener. Nah ini aneh masih inget ngomong kayak gini. Ya udah kalau lu mau matiin gua silakan. Bisa nggak lu gitu. Tapi kalau gua turun selamat lu pergi ya, gak usah ikut gua sama tim gua gitu. Jadi nantangin sih. Sompralnya cuma di situ doang. Di doang ya. Dan akhirnya ya pas di kejadian batu ini ya. Iya. Gokil banget sih batu. Ya batu yang udah berpuluhan tahun Bang. Iya. Dalam tanah ya. Iya. Dan itu juga kan kita mikirnya ya namanya batu udah kependam tanah gitu ya. Otomatis kalau kita pijak pun safety dong. Iya. Ya kan? Dan ini enggak. Ini tuh udah kayak niat. Aneh dijorokin, dilemparin batu juga. Batu tuh bener-bener real keangkat. Keangkatnya ya adalah sekitar 5 sentian lah. Keangkat dikit, jadi aneh posisi di batu. Batu di sini nih. Ini kan tanah agak tinggi ya gitu ya. Maksudnya buat aneh nanjak. Aneh di bawah tuh kaki udah kelipet. Jadi tuh batu naik dikit. Geser. Dah. Dan abang ngeliat batu itu melayang sendiri. Cuma ngeliat batu melayang doang. Dan gak ada makhluknya. Itulah katronya makhluk itu gitu loh. Nggak mau ngewujudin. Dan akhirnya ya dikasih pertanda itu kan yang kuda turun dari itu suara lonceng turun tuh banyak banget. Dan dibarengin suara ketawa nih Bang. Itu dia dibarengin.
Gue nggak habis pikir sih kalau naik gunung sama lu bang ya. Skip deh bang deh. Gue di base camp aja deh bang. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gini, aneh itu kalau mendaki itu tidak menceritakan kelebihan. Tapi terkadang mereka yang percaya, ngajak Bang Bolot aja, insya Allah aman, kata dia. Naik sampai pulang, istilahnya kita sehat. Masih bisa ada yang cover lah. Nah, masih ada yang cover. Itulah bang, kenapa aneh diajak naik gunung, karena mereka tuh tahu penyakit gitu loh. Oke. Dan juga di sini yang tadi sempat dibilang bang, bos aja pas pengen ke puncak nih, Iya. ada salah satu makhluk yang gede dan Iya. bawa tombak bang. Iya. Nah tadi yang gua belum sempat nalar nih bang, Iya. tanda dari makhluk itu ngajuin tombak abang ya, ke arah rombongan abang. Iya. Oke, dan itu berarti bos aja lu suruh turun. Suruh turun, nggak boleh naik. Nah setelah itu tadi tanda apa lagi bang? Gue lupa bang. Ya? Tanda apa lagi gue lupa. Iya itu kayak model apa namanya? Dia nyuruh turun. Isyaratnya ya. Isyaratnya dia nyuruh turun pakai tombak itu, dia nggak bicara kan? Karena kondisi di atas itu habis longsor bang. Membahayakan. Nah itu membahayakan. Takutnya keselamatan kita tuh terancam di situ. Kira disuruh turun dengan cara begini. Iya. Dan tadi sempat bilang bos aja kalau arahnya ke belakang gini berarti disuruh naik. Gitu. Iya disuruh naik. Dan- lanjut gitu maksudnya. Dan kalau udah ditancepin di Kita perang tanah, sama dia. berarti dia udah siaga gitu. Dia udah siaga. Dia udah siaga. udah nyiap buat bentrok lah gitu. Iya buat bentrok. Yang bentrok itu nggak bentrok anak-anak, aneh kenanya. Iya pasti yang Gitu. bisa nih mungkin Iya. kayak gitu ya. Oke. Ternyata kayak gitu hal kayak gitu bang ya. Ya alhamdulillah sih di sana ada yang ketemu yang positif, ada ketemu yang negatif. Juga ya. Iya, Dan gitu. juga tadi sempat juga bilang bos aja abang sempat dideketin sama perempuan cantik. Iya, gitu, Bang, ya. iya itu yang pas mau ke Sangga Buana itu kan, ditemenin sama dia, kira nggak ngerasain capek sama sekali gitu. Gokil banget sih bang tentang pendakian lu di Gunung Cermai. Iya, itulah. Nggak habis pikir banget nih. Iya, Nah di situ lu menciptakan tentang apa aja sih bang kalau di YouTube itu? kalau di YouTube itu sebenarnya aneh itu co-host ya. Hostnya itu Bang Dev. Oke. Jadi aneh itu covernya Bang Dev. Oke. Jadi- Magerin lah ya. Iya, jadi selama eksplorasi itu yang memprotek itu aneh. Oh, explore bang. Iya, eksplor bangunan-bangunan terbengkalai nanti dan mitos-mitos masyarakat. Sorry. Dan nanti teman-teman semua nih yang suka sama explore Iya. ya, langsung aja nih kunjungi di YouTube-nya Bang Bolot nih. Iya. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi bang ya. Oke, siap. Oke nih bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini ya, Iya. lu punya pesan-pesan nggak nih bang buat teman-teman semua bang? Pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, khususnya untuk para pendaki. Istilahnya cerita saya ini bisa dibilang percaya atau tidak. Oke. Karena ini saya sendiri yang mengalami. Sekarang apabila kalian ingin mendaki, lebih baik kalian tuh punya pikiran positif. Ada hal yang aneh-aneh, ya kalau bisa aneh simpan aja gitu di dalam hati. Kalian simpan aja gitu di dalam hati kan. Karena istilahnya kalau kalian itu suges, semua tim pasti suges. Intinya pada inti dari semua ini kalian harus saling menjaga dan taatin peraturan gunung seperti apa dan gak boleh sompral. Udah itu aja. Setiap pendaki pasti punya ceritanya masing-masing. Pasti, Bang. Entah itu pasti. horor, entah itu kocak-kocak, Iya, pasti ada cerita pasti. masing-masing. Mungkin sedikit di sini gue menambahkan bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Nggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, ya minimal banget 2 lah, sopan sama santun nih. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan juga safety dalam pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Bolot ya Bang. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.